Sejarah dan perkembangan. Asas legalitas dalam hukum pidana memiliki akar sejarah dari perlawanan terhadap kekuasaan absolut di abad ke-18, di mana penguasa memiliki wewenang sewenang-wenang dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Pemikiran ini berkembang dengan munculnya gagasan bahwa hukum pidana harus tertulis dan jelas agar masyarakat mengetahui batasan hukum secara pasti. Anselm von Verbach menjadi tokoh utama dalam merumuskan asas ini, terutama melalui bukunya Lechmurz den Penlissen Recht pada tahun 1801 yang menekankan bahwa tidak boleh ada tindak pidana tanpa aturan hukum yang mendahului. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum di Eropa dan menjadi dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia. Dalam perkembangannya, asas ini terus diuji oleh dinamika sosial dan kemajuan teknologi, seperti dalam kasus cybercrime yang menuntut hukum untuk terus beradaptasi tanpa melanggar prinsip dasar legalitas. Prinsip-prinsip utama asas legalitas terdiri dari beberapa prinsip fundamental yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, antara lain: 1. Lex scripta, hukum pidana harus tertulis dan tidak boleh didasarkan pada kebiasaan. Yang kedua, lex scerta, ketentuan pidana harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, lex temporis delicti, seorang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku saat tindak pidana dilakukan. Yang keempat, non-retroaktivitas, hukum pidana tidak boleh berlaku surut, sehingga seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum. Yang kelima, larangan analogi, tidak boleh ada interpretasi hukum yang memperluas cakupan pidana tanpa dasar undang-undang. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap individu diproses berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar hukum asas legalitas. Pasal 1 KUHP Wetboek van Strafrecht. Yang pertama, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru. Yang pertama, tiada suatu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi. Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam kasus pencurian, KUHP Indonesia pasal 362 mengatur tentang pencurian. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu diancam karena pencurian. Contoh penerapannya, jika seseorang ditangkap karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin, mereka hanya dapat dihukum jika tindakan tersebut memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal 362. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur tindakan tersebut, maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Dalam kasus narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur berbagai jenis narkotika dan sanksi bagi pelanggar. Contoh penerapannya, jika seseorang ditangkap menggunakan narkotika jenis tertentu setelah undang-undang tersebut berlaku, mereka dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, jika mereka menggunakan narkotika tersebut sebelum undang-undang itu disahkan, mereka tidak dapat dihukum berdasarkan undang-undang baru tersebut. Dalam kasus pembunuhan, pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Contoh penerapannya, jika seseorang dituduh membunuh orang lain, hakim harus memutuskan berdasarkan ketentuan dalam
pasal 338. Jika tindakan yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut, maka terdakwa tidak dapat dihukum. Dalam kasus penipuan, pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengakibatkan orang lain mau mengadakan perjanjian diancam karena penipuan. Contoh penerapannya, jika seseorang melakukan tindakan yang dianggap penipuan, mereka hanya dapat dihukum jika tindakan tersebut sesuai dengan definisi dan unsur-unsur yang ada dalam pasal 378. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur tindakan tersebut, mereka tidak dapat dihukum. Dalam kasus pidana yang dikenakan sanksi administratif, Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi bagi pelanggar lalu lintas. Contoh penerapannya, jika seseorang melanggar aturan lalu lintas, mereka hanya dapat dikenakan sanksi jika pelanggaran tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku. Jika tidak ada ketentuan yang